Saya Tegar Widya Sulistyo dari kelas D. Saya kali ini akan menerangkan drainase kota tentang aspek kerugian rumah panen hujan. Di zaman atau di era sekarang, banyak lahan-lahan hijau digunakan untuk perumahan, sehingga banyak tempat terjadi banjir. Rumah panen hujan ini banyak sekali pertimbangan, termasuk aspek kerugian. Aspek kerugiannya yaitu satu, kita harus mendesain dari awal suatu konstruksi untuk rumah panen hujan, apalagi terletak di bawah permukaan tanah. Itu yang pertama. Yang kedua, memerlukan biaya yang cukup besar apabila itu diletakkan di bawah atau di bawah permukaan tanah. Yang ketiga, konstruksi yang di bawah permukaan tanah ini tidak bisa dirubah-rubah dan harus kedap air. Yang keempat, kita memerlukan lahan yang luas untuk rumah panen hujan apabila diletakkan di permukaan tanah. Yang keempat, apabila kita menggunakan rumah panen hujan di atas permukaan tanah, kita harus juga mendesain di mana tata letak rumah panen hujan tersebut. Bisa menggunakan tandon, bisa menggunakan bak, itu juga memerlukan biaya. Halo guys, selamat siang. Ketemu lagi dengan saya Arif Rahman dari kelas D dalam mata kuliah kali ini drainase kota. Saya membahas tentang pengendalian banjir dari sebuah kota besar, di mana sehubungan dengan tata ruang lingkup atau RT RW, tata ruang kota, tata ruang wilayah, itu sangat-sangat mempengaruhi dari faktor banjir ketika hujan turun. Dimana kita tahu akhir-akhir ini cuaca selalu sangat ekstrim akibat global warming gitu ya. Ketika musim kemarau panasnya berlebihan. Kemudian saya Firman Maulana Adi akan menjelaskan tugas 9 drainase kota mengenai aspek birokrasi, pengendalian banjir, metode pengolahan tanah, dan penanaman menurut konturnya. Dalam aspek birokrasi ini ada beberapa hal yang perlu ditekankan, antara lain yang pertama adalah mengenai komunikasi. Komunikasi di sini sangat ditekankan apabila suatu hal disampaikan dengan jelas dan baik kepada penerima informasi, maka target-target capaian dalam penyampaiannya akan dapat diterima dengan baik bagi target-target yang dituju pada aspek birokrasi ini. Selanjutnya, setelah komunikasi ada sumber daya. Sumber daya di sini adalah orang-orang yang akan kita libatkan dalam pengimplementasian penanaman menurut kontur ini. Jadi setiap sumber daya yang dilibatkan harus kita saring, di mana ada beberapa warga masyarakat ataupun pemerintah setempat yang memiliki kapabilitas yang mumpuni pada bidang ini. Selanjutnya adalah SOP. Di sini SOP harus dijelaskan secara baik, yaitu bagaimana tahapan-tahapan melaksanakan metode tersebut agar setiap tahapan dapat tercapai secara maksimal. Selanjutnya adalah fragmentasi. Di sini adalah yang disebut fragmentasi, yaitu penyebaran tanggung jawab yang diemban di setiap sumber daya yang ada. Dengan demikian, jika setiap penyebaran tanggung jawab dapat diberikan secara baik pada tiap kelompok-kelompoknya, maka setiap target capaian akan dapat dicapai dengan baik. Selanjutnya adalah teknis pelaksanaan pengolahan tanah mengikuti garis kontur. Pengolahan tanah atau penanaman mengikuti garis kontur dilakukan pada lahan miring untuk mengurangi erosi dan aliran permukaan. Di sini terdapat beberapa kelebihan dan kelemahan teknik tersebut. Antara lain, kelebihannya yang pertama, mengurangi aliran permukaan dan erosi. Yang kedua, mengurangi kehilangan unsur hara. Yang ketiga, mempercepat pengolahan tanah apabila menggunakan tenaga ternak atau tenaga mesin. Selanjutnya, kelemahan.
Kelemahan pertama adalah penentuan garis kontur yang kurang tepat dapat memperbesar resiko terjadinya erosi. Yang kedua, karena hal tersebut, maka diperlukan keterampilan khusus yang memadai untuk menentukan garis kontur. Yang ketiga, membutuhkan pengarahan tenaga kerja yang cukup intensif. Di sini, teknik tersebut memiliki tujuan antara lain yang pertama menghambat kecepatan aliran permukaan, yang kedua memperbesar peresapan air permukaan ke dalam tanah, yang ketiga untuk penghematan biaya, tenaga, dan waktu. Pada gambaran teknisnya ada beberapa persyaratan teknis yang harus dipenuhi pada metode tersebut, antara lain yang pertama, pada tanah yang mempunyai kemiringan 3-6%, penanaman secara kontur yang dianjurkan sebaiknya tidak melebihi panjang 100 meter. Yang kedua, pada tanah yang mempunyai kemiringan lebih dari 8%, dianjurkan agar panjangnya tidak melebihi 65 meter. Yang ketiga, penanaman secara kontur tidak efektif dilaksanakan pada tanah yang mempunyai kemiringan kurang dari 3% dan lebih dari 8% sampai 25%. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.